nama saya Herliati Wabula dengan akhiran NIM 038. Perkenalkan, nama saya Gabriel Mas Damalumba dengan NIM A1N12304. Perkenalkan, nama saya Sriani dengan NIM A1N12376. Dan saya Olivia dengan NIM A1N12308. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai teknologi alat bantu bagi tunanetra. Keberadaan tunanetra diperkirakan ada 45 juta orang buta dan 135 juta tunanetra di seluruh dunia. Menurut WHO 1997, ada perbedaan dalam persentase orang buta dalam populasi dan distribusi penyebab yang berbeda kebutaan secara global. Secara khusus, yang dihasilkan dari infeksi konjungtif oleh bakteri Scleromedia yang mengarah ke jaringan perut kornea bertanggung jawab sekitar 18-24% kebutaan secara global. Infeksi kornea hanya bertanggung jawab untuk sekitar 2% dari kasus kebutaan terdaftar di negara-negara berkembang. Siapakah tunanetra itu? Klasifikasi Internasional Organisasi Kesehatan atau WHO, sistem gangguan cacat yang digunakan untuk mengklasifikasikan gangguan penyakit, gangguan cacat, dan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu penyakit adalah penyakit atau kondisi medis terlepas dari asal dan sumber yang mewakili atau dapat mewakili signifikan membahayakan manusia. Gangguan ini adalah kerugian atau kelainan pada anatomi 39 struktur atau fungsi fisiologis atau psikologis. Kecacatan adalah suatu atau segala batasan atau kekurangan akibat dari suatu penurunan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan yang dengan cara atau dalam klasifikasi yang dianggap normal untuk manusia. Manusia dengan gangguan penglihatan atau tunanetra memiliki karakteristik khusus yang dapat dijelaskan seperti sering menabrak ketika bergerak, kerusakan nyata pada kedua bola mata, bentuk dan warna bola mata berbeda, bola mata bergoyang-goyang, mengecil, atau berwarna putih, berkedip lebih banyak daripada biasanya, serta sering meletakkan barang di tempat yang salah. Sering hendak terjatuh ketika melewati rintangan jalan, tidak mampu melihat untuk mengenali orang atau benda pada jarak 6 meter. Sering meraba-raba atau tersandung waktu berjalan, mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya, sering menunjukkan gerak-gerakan yang tidak disadari. Misalnya, menggeleng-gelengkan kepala, memutar-mutarkan badan, serta melakukan gerakan-gerakan yang tidak jelas. Terima kasih. Selain itu, karakteristik belajar dalam beradaptasi di lingkungan juga menjadi modal mandiri beraktivitas dan bersosialisasi. Ada beberapa hal yang berpengaruh dari media atau sarana alat bantu yang memudahkan tunanetra dalam belajar, yaitu dalam belajar mengandalkan indera-indera non penglihatan, menggunakan tulisan braille dan atau rekaman audio yang dibaca melalui pendengaran. Memerlukan modifikasi alat teknologi, misalnya Piranti untuk screen reader atau JAWS untuk mengakses komputer dan handphone. Timbangan bunyi untuk mengukur berat benda. Bola berbunyi untuk bermain bola atau dalam olahraga dan sebagainya. Dalam pembelajaran membutuhkan media yang bersifat taktual atau emboss. Membutuhkan tongkat dalam mobilitas, khususnya dalam mengakses tempat-tempat yang outdoor atau di luar ruangan. Belajar melalui penglihatan dan indera-indera lainnya. Terbantu apabila belajar braille atau menggunakan rekaman audio, keberfungsian dan penglihatannya akan tergantung pada faktor-faktor seperti pencahayaan, alat bantu optik yang dipergunakan, tugas yang dihadapinya, dan karakteristik pribadinya.
yang terjadi pada gangguan penglihatan ruangan. Jadi yang selanjutnya ya, peran teknologi modern pendamping bagi tunanetra. Yang pertama itu teknologi pendamping. Perkembangan teknologi saat ini berkembang pesat, di mana era globalisasi kemajuan teknologi sangat dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena khususnya dalam mendukung pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, peralatan-peralatan modern dan canggih saat ini sangat diminati oleh masyarakat, seperti halnya peralatan manual yang saat ini dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan menjadi peralatan otomatis. Model sosial disabilitas juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dua hal berikut: bidang tanggung jawab untuk insinyur dan desainer. Itu saja. 2. Akses mobilitas bagi tunanetra. Bahkan kegiatan perjalanan sederhana seperti perjalanan bus melintasi kota untuk mengunjungi rumah sakit atau pusat olahraga, atau perjalanan harian dengan kereta api pinggiran kota atau metro. Hasilkan daftar tugas perjalanan yang cukup panjang. Klarifikasi sederhana dari tugas-tugas ini menghasilkan 2 kategori utama: mobilitas dan akses lingkungan. Ada sejumlah kategorisasi alat bantu perjalanan yang berbeda yang dapat dinyatakan sebagai berikut. A. Alat bantu primer dan sekunder berdasarkan apakah perangkat dapat digunakan sendiri atau digunakan untuk melengkapi perangkat lain. Bantuan primer ini digunakan sendiri untuk memberikan mobilitas yang aman sebuah tipikal. Contohnya adalah tongkat panjang. Bantuan sekunder, perangkat ini digunakan untuk melengkapi perangkat utama. Namun mereka belum dirancang untuk memberikan mobilitas yang aman saat digunakan. Mereka sendiri, perangkat tongkat ultrasonik genggam untuk deteksi rintangan adalah 42 sebuah contoh bantuan sekunder yang bisa digunakan untuk menambah penggunaan yang lama. B. Berdasarkan fungsionalitas perangkat. Perangkat mobilitas yang mendukung penghindaran rintangan. Perangkat orientasi dan navigasi yang memberikan informasi tentang landmark dan mendukung pencarian rute. Teknologi bantuan akses lingkungan, perangkat yang mendukung penemuan objek. Berdasarkan teknologi yang digunakan untuk mendapatkan informasi lingkungan berbasis teknologi sensor digital, ultrasonik, inframerah, kamera, sistem penentuan posisi global GPS, teknologi ponsel berdasarkan cara informasi diberikan kepada pengguna. 3. Teknologi alat bantu petunjuk arah otomatis bagi tunanetra. Kompas merupakan alat navigasi utama dalam membantu menunjukkan dan menentukan arah. Dengan adanya kompas, sangat membantu sekali, terutama untuk menentukan arah bila berada di suatu daerah. Kompas yang menjadi peralatan bantu penunjuk arah saat ini masih terbilang manual, karena jika untuk mengetahui arah harus dengan memperhatikan jarum magnet yang terdapat pada kompas sebagai petunjuk arah mata angin. Hal tersebut menjadi kendala bagi penyandang tunanetra dalam mengetahui dan menentukan arah disebabkan karena keterbatasan pada indera visual yang dimiliki. 43 dari keterbatasan yang dimiliki penyandang tunanetra pada indera visualnya bukan berarti menjadi penghalang untuk mengetahui arah mata angin. Masih terdapat kelebihan lain yang dimiliki penyandang.
tunanetra, diantaranya daya ingat yang baik dan indera peraba yang masih peka. Bagi penyandang tunanetra, cukup dengan menentukan satu arah, pusat mata angin. Tunanetra juga mampu mengetahui 4 sisi arah lain yang berlawanan. Berdasarkan pengamatan tersebut, maka dirancangnya sabuk getar sebagai alat bantu penunjuk arah bagi tunanetra. Digunakannya sensor kompas digital sebagai penunjuk arah otomatis dan metode getaran untuk memberikan identifikasi arahnya yang diaplikasikan menggunakan komponen motor getar. Maka dengan dukungan kemampuan daya ingat yang baik dan indera peraba yang masih peka, metode ini dapat diaplikasikan untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengetahui dan menentukan arah. 좀 더 꽉 안을 수 있게 내 맘을 내게 보여줘. Get it, get it. 저 달을 감싸. I see it. We should focus on the love, love, love. I see it. 아무 생각 말고 더 love, love. I see it. 우릴 좀 더 밝혀줘 moonlight. I see it. We should focus on the love, love, love. We should focus on the love. We should focus on the love. We should focus on the love. We should focus on the. It's moon dance, yeah. Moonlight, yeah, yeah, yeah. It's moon dance, yeah.